yang terakhir untuk kita pindah tema berikutnya. Ya, minggu depan tema yang baru kita akan bahas ya. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Tetap saya akan bacakan ayat dasar kita dari Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi ada kata wajib yang akan kita bahas nanti di sesi yang terakhir. Ayat yang kedua dari Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi cuma satu. Yesus harus menjadi tujuan, model, dan pusat perjalanan hidup saya dan saudara. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Perjuangan hidup orang Kristen. Kekristenan adalah perjuangan. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah perjuangan. Dan ini adalah kalimat Tuhan Yesus yang Tuhan katakan dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Siapakah pintu itu? Kristus. Bagaimana cara masuknya? Adalah dengan cara mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Itu kata Tuhan Yesus. Melalui pintu yang sesak. Pertanyaannya, siapakah pintu itu? Pintu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, akulah pintu itu. Betul? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka berarti kita harus mengikuti pribadi Tuhan Yesus. Mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus yang Tuhan tinggalkan jejak itu. Tuhan tinggalkan teladan itu selama 33,5 tahun di Palestina, di Israel. Pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan misi Bapa, turun ke bumi, dari lahir dari kandungan Maria, usia 0 tahun sampai usia 33,5 tahun, berakhir di puncak Golgota, dan akhirnya Tuhan Yesus menang mengalahkan maut, menebus dosa manusia, menyelesaikan semua misi Bapa, dan meninggalkan warisan kehidupan yang pantas untuk kita ikuti, yang pantas untuk kita teladani. Karena kehidupan Tuhan Yesus itulah yang menjadi standar kehidupan anak-anak Allah atau orang percaya agar kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan Allah, tinggal kekal bersama Bapa dan Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Inilah cara untuk masuk ke pintu, mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Tidak boleh kurang. Tidak boleh ada model hidup yang kita ikuti selain Tuhan Yesus. Amin. Harus model Tuhan Yesus. Nah, apakah mudah Pak? Berat. Makanya Tuhan Yesus bilang, pintunya sesak. Pintunya sempit, artinya sulit. Tidak semua orang bisa mengikutinya. Tidak semua orang bisa masuk melalui jalan-jalan yang Yesus jalani. Amin. Tidak semua orang bisa menjalani Via Dolorosa. Tidak semua orang bisa siap menjalani jalannya Yesus. Makanya dibilang sempit, sesak. Ada orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Maka Tuhan Yesus bilang berjuang. Jelas Bapak Ibu? Berjuang. Lanjut. Perjuangan hidup seperti apa yang harus dijalani orang Kristen? Maka jawabannya ada pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau dalam Kristus, perhatikan yang saya bold di sebelah kanan, di monitor saudara. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Wajib Bapak Ibu. Saya sudah bahas tentang kata wajib. Minggu lalu saya sudah bahas kata wajib ini artinya apa ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya bahas kata hidup. Kata hidup dalam konteks ini, Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani peripateo atau verifateo yang berarti berjalan
Ya. Jadi bukan hidup yang dalam pengertian tentang tubuh ini, bios, tetapi adalah berjalan, berperilaku, tampilan, dan pekerjaan. Berarti bicara tentang lifestyle kita, bicara tentang cara berpikir kita, bicara tentang gaya hidup kita sehari-hari, berbicara tentang kebiasaan kita berperilaku, kebiasaan kita berbicara, kebiasaan kita bertindak. Ini adalah kata hidup dalam konteks 1 Yohanes 2 ayat 6. Termasuk bagaimana penampilan kita bermasyarakat, penampilan kita ketika kita bergaul dengan orang lain di luar rumah kita, bagaimana kita berperilaku di rumah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Nah itu, ya. Kata sama seperti dalam konteks ini, lanjut, Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani katos, yang berarti sesuai. Jadi, kata hidup tadi bicara tentang berperilaku, penampilan kita, bukan fisik, bukan penampilan tentang cara kita berjalan, bukan, tapi tentang perilaku, sifat, watak, ya, perbuatan kita. Nah itu. Maka harus sama seperti. Jadi tentang hidup kita, tentang perilaku kita, tentang tindakan kita, perbuatan kita harus sama seperti, sesuai, sebagaimana yang ada dalam kehidupan Yesus. Nggak boleh beda. Mudah Pak, berat sekali, makanya harus berjuang. Makanya setiap saya penyembahan dan saya berdoa, selalu saya katakan ada satu kata yang selalu saya ngomong. Saya harus berjuang, saya mau berjuang selalu Tuhan. Berjuang selalu. Dan itu pun saya harus disertai dengan tindakan. Nggak boleh cuma ngomong, nggak boleh cuma ingin berjuang, nggak boleh cuma mau atau berusaha. Harus tindakan perjuangannya nyata dalam kehidupan. Ya. Nah, apa yang telah dilakukan atau dikerjakan Yesus selama hidup, wajib kita ikuti. Wajib. Berikutnya ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen nyanyi Bapak Ibu. Saya pengen nyanyi dulu. Jadi ada lagu Aku Percaya Kepadamu, ini bagus. Jadi kepercayaan kita harus seperti Abraham. Walaupun tidak melihat, walaupun melalui jalan-jalan yang sulit, walaupun menanti janji Tuhan itu lama 25 tahun baru Ishak lahir, walaupun Abraham tidak masuk tanah perjanjian, tapi dia sudah lihat negeri yang jauh di sana. Makanya Abraham diberikan penobatan oleh Allah sebagai bapak orang beriman, ya. Bapak orang beriman. Jadi Abraham itu bapak orang beriman. Kenapa? Hidupnya memang terbukti sebagai orang beriman, ya. Nah, ini yang harus kita pelajari dan ikuti Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, mantap lagunya. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Luar biasa. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua. Dari awal lagi, nyanyi lebih sungguh Bapak Ibu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Banyak kejadian yang kita tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku,
sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang percaya, tempat pertemuan semua salib Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Amin. Karena ku yakin yang Kau bawa aku ke sana. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang Kau. Katakan dari awal, aku percaya kepadamu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salib Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Ya Bapa, tak ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Kalau kita yakin Tuhan menyediakan sempurna, kenapa kita mencari sesuatu yang tidak sempurna di bumi? Amin. Ketika Abraham memahami bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Allah janjikan kepada Abraham, itu sempurna, itu negeri yang tak ada duanya, melebihi tanah Kanaan, maka Abraham tetap fokus. Dia sudah gak peduli lagi. Dia hanya percaya kepada apa yang Allah katakan. Walaupun seperti lagu tadi, dia tidak mengerti. Dia gak pernah tahu sampai kapan ujung jalan hidup ini. Tapi dia percaya Allah yang memanggil Abraham adalah Allah yang setia. Amin. Waduh, bagus sekali lagunya ya. Mari kita belajar, lanjutkan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita belajar. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat orang berdosa seperti perempuan yang berzina? Mari kita lihat. Jadi kita harus lihat, cek setiap kehidupan Yesus
Responnya seperti apa? Agar kita betul-betul melakukan perjalanan iman yang menuruti kehendak Bapa di sorga dengan modelnya kehidupan Tuhan Yesus. Jangan cuma bilang percaya, tapi kita nggak mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Tidak ada usaha yang keras, tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu bukan kekristenan. Kekristenan yang benar adalah mengekspresikan, mengimplementasikan keyakinannya, kepercayaannya dalam bentuk tindakan perbuatan hidup yang sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu baru kekristenan yang benar. Karena kata wajib tadi Bapak Ibu, itu yang kita harus pahami. Ya. Respon Yesus ketika melihat orang berdosa ya, kita lihat ya. Nah, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Ini respon Tuhan Yesus. Mari coba kita bisa melihat bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus, bagaimana karakter Tuhan Yesus, bagaimana kebiasaan Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat perempuan yang berdosa. Ya. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Ini ketika para ahli Taurat sudah memojokkan Yesus, ingin mencobai dan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan menyodorkan perempuan yang berzina di pagi hari di depan pintu gerbang Nikanor di Bait Allah. Ya. Mereka pikir Tuhan Yesus mati langka, mereka berharapkan Tuhan Yesus itu habis akal untuk menjawab, dan mereka mengharapkan Tuhan Yesus salah jawab dan langsung dihakimi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Setelah mereka menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ini respon Tuhan Yesus kepada perempuan yang berzina. Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini adalah respon Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran penting buat saya dan saudara. Tidak sedikit kita ketemu dengan kasus-kasus seperti ini. Dalam kehidupan saya dan saudara, ada banyak kasus yang kita akan pertemukan. Saya ditanyakan, ada yang tanya sama saya, "Pak Joni, bagaimana Pak Joni menyikapi tentang seorang apologet yang ternyata pada waktu dia hidup dia melakukan pelecehan seksual?" Bagaimana menurut Pak Joni? Saya bilang yang pertama adalah Tuhan tidak pernah menempatkan posisi kita untuk menghakimi orang-orang yang melakukan dosa. Amin. Artinya Tuhan tidak pernah mengangkat kita menjadi hakim atas orang. Menilai pengajaran, menilai karakter orang boleh untuk kita jadi pelajaran buat kita untuk tidak melakukan hal yang sama, betul? Jadikan itu pelajaran, itu namanya penilaian. Tapi bukan penghakiman. Berbeda. Kita tidak pernah diangkat oleh Tuhan jadi hakim atas orang lain. Kita diangkat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Amin. Bukan menjadi hakim atas orang. Hak untuk menghakimi ada pada Tuhan Yesus. Bukan kepada kita, anak-anaknya. Saya jawab seperti itu. Kita tidak diminta untuk bertanggung jawab untuk mengurusin persoalan itu. Jadikan sebagai pelajaran buat kita. Karena semua kita berpeluang untuk jatuh kapan saja. Betul? Halo? Semua kita berpeluang untuk jatuh kapan saja. Kesempatan untuk jatuh selalu ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus minta berjuang. Nggak bisa setengah-setengah jadi Kristen. Jangan berjuang untuk mencari kekurangan orang. Mencari salah orang. Jadi fokus hidup, ada orang fokus hidupnya hanya mencari kesalahan orang. Mencari salah. Mencari kekurangan terus. Waduh, kalau kita hidup dengan orang begini nih, ini kan orang rese Bapak Ibu. Gembala punya kekurangan, dia cari terus. Gembala punya kesalahan, dia cari terus. Dan dia mulai ngomong ke orang, mempengaruhi, memprovokasi orang. Ini benih-benih yang gak bagus. Tuhan Yesus beda loh. Responnya beda. Aku pun tidak menghukum engkau. Wow. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Amin. Maka gunakan kesempatan ini yang Tuhan masih kasih kepada kita. Waktu-waktu sisa hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Seperti lagu tadi. Ujung hidup kita nggak tahu sampai di mana.
Usia hidup kita nggak tahu sampai di mana. Kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk hidup, itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu dicabut. Kapan nafas itu dicabut. Selagi ada kesempatan, gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Gunakan untuk memperbaiki diri, persiapkan diri. Karena satu waktu kita akan diperhadapkan dalam pengadilan terakhir. Betul? Pertanyaannya adalah, jika pengadilan itu tiba, dan ketika kita ada di hadapan pengadilan itu, apakah kita sudah pastikan keadaan hidup kita sudah siap untuk menghadapi pengadilan itu? Halo? Harus pertanyakan. Nggak boleh nggak serius hidup Bapak Ibu. Harus serius hidup. Karena kematian itu pasti Bapak Ibu. Saya sedang mempersiapkan khotbah dengan judul kepastian hidup. Dalam hidup ini ada yang pasti Bapak Ibu. Tapi orang tidak fokus. Dan saya ajarin sama anak-anak saya tadi malam. Saya kasih sedikit gambaran tentang saya lagi persiapkan khotbah ini. Dan itu saya sudah renungkan sudah lama sekali. Saya bilang, kalian harus tahu. Dalam hidup ini ada yang pasti. Artinya kalau sudah pasti tidak mungkin tidak terjadi. Satu, waktu pasti bertambah terus, betul? Itu pasti. Usia orang pasti bertambah, bukan mundur, betul? Itu pasti, betul? Tua, itu pasti, betul? Jelas Bapak Ibu? Tua itu pasti. Mati itu pasti. Jadi ada kepastian-kepastian hidup. Dan kita harus persiapkan diri. Misalnya, anak-anak sekarang ini, yang usia 12 tahun, dia nggak 12 tahun, terus sampai 30 tahun ke depan 12. Enggak. Anak 12 tahun, tahun depan 13, betul? 2 tahun depan 14. Artinya, seiring bertambah usia, akan bertambah yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti, kalau pertambahan usia itu pasti, berarti pertambahan tanggung jawab itu pasti. Halo? Jelas? Apalagi yang pasti? Bertambah sulit hidup itu pasti. Betul? Halo? Anda mengerti maksud saya? Maka kita harus persiapkan diri. Dan ingat, kalau nanti di ujung akhir hidup manusia ada namanya kepastian kematian dan ada namanya kepastian pengadilan terakhir, kenapa kita tidak persiapkan diri? Halo? Bisa mengerti Bapak Ibu? Semua orang pasti menghadapi namanya kematian, pasti menghadapi namanya pengadilan terakhir. Semua orang akan dihakimi oleh Tuhan. Kenapa kita tidak persiapkan diri dengan baik? Panduan untuk persiapkan diri Tuhan sudah kasih rumusnya. Ikuti aja jalan hidup Tuhan Yesus, amin. Sudah ada. Dan saya sampaikan ke anak-anak saya. Contoh, ujian di sekolah itu kan sudah pasti. Misalnya, nanti di kampus punya ujian lebih sulit daripada di sekolah-sekolah SMP, SMA. Saya kasih tahu sama mereka. Misalnya ada 2 orang anak. Anak A, anak B. Dua-dua berdoa untuk lulus ujian. Tapi anak A tiap hari belajar terus. Ya. Anak B tidak belajar tiap hari. Ketika masa ujian tiba, kira-kira siapa yang lulus? Siapa yang lulus kira-kira? Pasti anak A. Tidak mungkin anak B itu yang lulus, yang tidak persiapkan diri. Hukumnya, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Amin. Itu pasti, hukum tabur tuai itu pasti, Pak. Dan Tuhan yang menciptakan itu. Maka, kerjakan sesuatu yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pengadilan penghakiman. Makanya berhenti menghakimi orang. Amin. Berhenti bully orang di medsos. Berhenti nyinyir di medsos. Ketika saya nonton, saya setiap hari minimal 3-5 kali nonton video khotbah dari Bapak Pendeta Eros Sabdono. Ada di kolom chat ya. Itu orang yang kata-katain Bapak Eros Sabdono. Aduh, emosi saya. Kemarin pagi saya mau balas Bapak Ibu. Sebenarnya tahan, tidak usah, jangan. Mau terpancing ini. Monster saya ternyata belum mati Bapak Ibu. Bapak Ibu begini, ada monster-monster kita, itu dia tidak hidup, tidak aktif ketika situasi normal, betul? Harus cek itu. Monster apa yang masih tersimpan? Itu namanya bahaya terpendam. Dia masih tidur Bapak Ibu.
Ada monster tidur, ada monster hidup. Ada monster beraktivitas terus. Ternyata saya punya monster untuk bisa membalas, tersinggung, marah. Itu tidur sekarang. Dalam keadaan normal. Ketika situasinya tertekan, orang yang kita hormati, yang kita kasih itu diganggu, monsternya bangun. Saya langsung, tidur lagi. Tidur. Dan harus saya matikan itu tanggung jawab saya. Amin, saudara. Pertanyaannya monster apa? Monster penghakiman. Tolong matikan monster penghakiman itu. Ikuti respon Tuhan Yesus. Meresponi dengan benar. Amin. Orang yang benihnya selalu mencari salah orang, pasti ada monster penghakiman. Dan yang kedua, ada monster provokator, pemecah belah. Mengerikan Bapak Ibu. Ini mengerikan. Dan pasti orang begini itu tidak ada ketaatan dalam hidupnya. Kemana-mana itu berontak. Ya. Makanya saya tidak pernah mau memiliki mentor yang pemberontak. Saya potong langsung keluar. Nggak ada waktu. Saya tidak akan izinkan ada mentor-mentor di sekolah-sekolah Geniu dan sekolah binaan Geniu Nusantara yang pemberontak. Nanti bahaya anak-anak yang dia ajar. Mengerikan anak-anak kita. Sedangkan kita mengandung konsep pendidikan, mendidik untuk menyelamatkan. Saya tidak akan kasih kesempatan. Saya pasti keluarkan dia. Nggak boleh ada orang-orang yang kecolongan, pemberontak masuk. Makanya kita seleksi betul. Ya. Respon Tuhan Yesus kepada orang yang menyelipkan Tuhan Yesus. Gimana respon Tuhan Yesus? Slide berikutnya. Tuhan mengampuni. Lukas pasal 23-34. Yesus berkata, ya Bapak, ini gaya hidup Tuhan Yesus. Inilah jalan yang kita harus ikuti. Amin. Ini contoh. Berat Pak? Iya berat banget Bapak Ibu. Namanya saja Via Dolorosa. Berakhir di Golgota. Kemarin ada anak binaan saya. Dia sering panggil saya Dedi. Di WA saya. Saya ini tidak didukung sama lingkungan saya. Aduh, saya ditentang sana sini, kiri kanan, segala macam. Saya bilang tetap pertahankan keputusanmu sekarang benar, kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan ingat, akhir dari perjalanan kebenaran kita ini, kan kita ini perjalanan kebenaran, mengikuti perjalanan hidup Tuhan Yesus, pasti akan berakhir di puncak Golgota. Betul? Halo? Pertanyaan saya adalah, sudah sampai di mana perjalanan iman kita? Masih di Mesir? Di Nazaret? Atau masih Bethlehem? Ingat, kita harus masuk di dalam jalan atau Via Dolorosa. Dan akan berakhir di mana? Golgota. Harus siap. Ini contoh Tuhan Yesus ngomong ini. Ketika orang menyalibkan Tuhan Yesus. Lukas 23-34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Ini bukan kalimat biasa. Kalau lagi dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan tidak menderita, itu biasa, betul? Tapi ini dalam keadaan tergantung di salib. Halo? Harusnya kita harus sampai pada tahap seperti ini, walaupun berat. Dalam kondisi kita dibully, difitnah, dianiaya, harus sampai mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saya lagi belajar Bapak Ibu. Belum mampu, tapi saya belajar terus. Saya lagi belajar. Berat, berat sekali Bapak Ibu. Tapi saya pernah melakukan ini. Akhirnya bisa, walaupun bergumul terus. Wah, saya marah betul. Marah saya. Akhirnya saya dalam doa, saya ampuni. Saya harus ampuni. Saya bisa mengalahkan ego saya. Ketidakmampuan dalam pengampunan bukan didasari oleh ketidakmampuan dalam pengertian tentang pengampunan. Banyak orang sudah 100 kali dengar khotbah pengampunan, tapi tidak pernah lulus satu kali pun. Kenapa? Ketidakmampuan pengampunan bukan ada pada kognitif, bukan ada pada pengertian yang tidak mampu mengerti, tetapi ada pada apa? Coba apa? Monsternya di sini masih hidup. Hatinya susah kita kalahkan. Kenapa? Yang keras bukan kepalanya, hati kita yang keras. Maka kita harus kalahkan. Ikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Harus ikuti. Itu respon Tuhan Yesus. Nah, saya mau nyanyi lagu lagi Bapak Ibu. Mari kita nyanyi. Saya mau iring Yesus. Yang lagu tadi tuh. Jadi saya dengan Miss Novi tidak janjian, tapi Miss Novi nyanyi lagu ini.
Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan. Memang berat dan sukar jalan Tuhan Yesus. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salib. Selama di dunia, selama di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Katakan sekali lagi, saya mau iring Yesus. Katakan sama-sama, saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanku. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu. Taat Bapa sampai di salib. Selama di dunia, selama di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana. Tuhan, ku memilihmu. Tuhan, memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Ya Bapa, berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Katakan lebih sungguh, Tuhan, ku memilihmu. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap kepadamu Tuhan, kepadamu ku tetap, kepadamu Bapa, kepadamu ku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk masuk kepada satu fase atau tahap agar kita betul-betul berkomitmen, teguh, kokoh dan kuat, memutuskan untuk mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Satu, tinggalkan semua kesenangan duniawi. Bagaimana caranya, Pak? Pertama, mari kita cek. Apa yang kita lihat sepanjang pagi sampai malam? Yang paling banyak. Itu yang sering saya ngomong sama anak saya. Kenapa keinginan kalian itu kepada misalnya melakukan kegiatan A, nonton. Kalian suka sekali nonton. Kenapa? Itu tidak tiba-tiba terjadi. Karena semua ini ada hukum kerja otak. Ada sistem kerja otak yang tidak bisa kita lawan. Kenapa gairah kita kepada A? Kenapa keinginan kita hanya kepada A? Itu tidak tiba-tiba jadi. Mari kita cek. Dari pagi kita, apa yang kita lihat. Sampai malam. Dan kita mulai cek apa yang paling banyak masuk gambar itu. Di dalam otak kita. Dari mata kita. Apa yang sering kita dengar. Itu pengaruh. Hal-hal ini, apa yang kita lihat, yang sering kita lihat. Setiap hari, yang paling banyak kita lihat setiap hari. Yang paling banyak kita dengar setiap hari. Ini sudah hukum Bapak Ibu. Kalau itu berlangsung selama bertahun-tahun, maka itulah gairah kita.
Itulah keinginan kita. Itulah yang menjadi selera jiwa kita. Dan itulah akan membentuk yang namanya kepuasan dan kenikmatan dalam hidup. Dan itulah yang akan membangkitkan gairah demi gairah. Karena setiap gairah pasti ada kenikmatan. Betul? Tidak ada gairah yang tidak punya kenikmatan. Amin. Gairah apa saja? Gairah seksual ada kenikmatan. Gairah makan ada kenikmatan. Gairah nonton ada kenikmatan. Gairah apa? Karena dunia ini punya gairah. Dan punya kenikmatan. Berarti kalau dunia punya gairah, punya kenikmatan, Allah kita pribadi yang Maha Suci Maha Kudus punya kenikmatan di dalam kemuliaannya. Tapi kita tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena mata kita setiap hari yang kita lihat bukan yang berhubungan dengan Allah. Bukan yang berhubungan dengan pribadi Allah. Bukan yang berhubungan dengan kebenaran dari Alkitab. Atau ada, tapi sedikit. Gairah untuk mencari Allah kalah sama gairah untuk menikmati dunia. Kenapa? Karena yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan tiap hari, lebih banyak gairah-gairah duniawi. Nonton-nonton film-film duniawi. Tidak ada nilai-nilai kebenaran di sana. Hollywood, drama Korea. Anak-anak kenapa dia lebih senang TikTok daripada belajar? Karena tiap pagi, dari pagi sampai malam, cuma nonton TikTok terus. Kenapa anak-anak cuma nonton YouTube terus? Yang betul-betul, kalau anak-anak perempuan ya, umur 5 sampai 10 tahun, dia pasti suka nonton film-film dari apa? Princess, Barbie, dan segala macam, betul? Karena memang tiap hari dia nonton itu terus, maka keinginannya, gairahnya, kepuasan hidupnya ada di situ. Berarti hatinya melekat di situ. Kalau orang besar, orang dewasa, kenapa orang dewasa dia punya kenikmatan itu, kepuasan hidup, kebahagiaan hidup pada uang? Karena memang dari kecil dia dididik seperti itu. Bergaul dengan orang-orang yang cinta uang. Dan bahaya sekali Alkitab mencatat, cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Maka Tuhan bilang, orang kaya itu sukar masuk surga. Kenapa sukar? Karena hatinya telah melekat pada harta. Betul? Jelas? Bukan masalah kata orang kayanya, bukan status orang kayanya, tapi orang kaya yang hatinya melekat pada harta. Dan itu sudah bertahun-tahun, tidak bisa semalam orang langsung melekat pada sesuatu hal atau pada harta. Enggak. Kenapa ada anak-anak dia ini terikat dengan game? Karena memang sudah bertahun-tahun tiap hari main game. Maka terjadi yang namanya akumulasi. Akumulasi keinginan, akumulasi kebiasaan yang akan membangun yang namanya gairah. Gairah itu akan menghasilkan kenikmatan ketika dilakukan berulang-ulang. Itu sistem kerja otak begitu Bapak Ibu. Makanya Ulangan pasal 6 bilang, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jelas Bapak Ibu? Ajarkan ulang-ulang. Maka kami punya program di sekolah ini, Sekolah GNI Nusantara, IPK, Ibadah Pemuridan Keluarga. Setiap hari. Dan ada program yang namanya 10 indikator karakter. Salah satunya adalah anak hafal ayat tiap hari. Anak bikin renungan tiap hari. Untuk apa? Memperbanyak masuk ke otak anak firman Tuhan terus. Dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Baca dengar firman Tuhan lebih banyak. Tidak boleh halal duniawi. Apa yang paling banyak masuk dalam otak anak? Melalui indera mata, pendengaran, dan kebiasaan. Itulah yang menjadi gairahnya. Itulah yang menjadi keinginannya. Itulah yang menjadi selera jiwanya. Dan itu akan menjadi kenikmatan dan kepuasan hidup. Berarti itu menjadi fokus dan tujuan hidup anak itu. Sama orang dewasa. Cek apa yang Anda nonton tiap hari. Yang paling banyak. Gambar apa yang paling banyak masuk. Di otak Anda, pikiran Anda. Di telinga Anda. Kebiasaan Anda yang paling banyak apa. Itu akan membentuk gairah. Makanya kita tidak bisa komitmen militan untuk memutuskan. Saya mau iring Yesus, yang lain tidak penting. Kenapa? Karena kita punya hati sudah melekat di dalam hal-hal yang berbeda dengan keinginan kehendak Allah. Maka ubah kebiasaan setiap hari. Kalau kita mau ubah cara kita menjalani kehidupan iman yang benar. Perjuangan kita tidak boleh bodoh atau konyol. Harus cerdas. Oh, ini salah saya. Saya jalannya udah salah sekarang. Pindah jalur sekarang. Amin. Ganti kebiasaan sekarang. Perbanyak kebiasaan yang berhubungan dengan mengkonsumsi firman Tuhan. Mengkonsumsi kebenaran tiap hari. Harus perbanyak. Supaya apa? Gairah Anda mulai.
berkembang terus, gairah tentang Tuhan. Terus, maka kemarin dalam rapat, para mentor Geni Kupang, saya bilang, kita membangun sekarang, sekarang sedang membangun komunitas pencari Tuhan, KPT. Saya sudah minta Pak David untuk bikin logonya. Komunitas pencari Tuhan. Apa sih yang kita cari dunia ini? Apa Bapak Ibu? Yang berdampak bagi hidup kekal. Apa? Sekarang kasih tahu sama saya. Apa sih? Tidak ada sesuatu yang bisa berikan kepada kita yang dapat berdampak bagi kehidupan kekal. Tidak ada manusia yang bisa berikan. Uang tidak bisa, semua nggak bisa. Harta, kekuasaan, jaringan tidak ada, tidak bisa. Pengalaman, pengetahuan, keterampilan nggak bisa. Teknologi tidak bisa berikan hidup kekal. Cuman satu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Militan, putuskan. Hanya satu perjuangan yang menghasilkan hidup kekal. Perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus ragu-ragu? Kenapa kita setengah-setengah? Udah pasti kok hidup kekal diperoleh dari Kristus. Kenapa kita harus setengah-setengah berjuang? Nggak boleh. Nggak boleh bodoh. Nggak boleh setengah-setengah benar. Harus 100% benar. Makanya Tuhan Yesus bilang berjuang. Nah, perjuangan kita harus benar. Cek kebiasaan. Cek apa yang kita nonton. Pagi-pagi langsung apa? Buka WhatsApp. Buka. Aduh. Bapak Ibu saya ajak. Tiap pagi jam 5 pagi waktu Jakarta. Atau jam 6 waktu Kupang. Jam 7 waktu Papua. Doa pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Tiap pagi. Beda. Berkatnya beda. Harusnya gairah mencari Tuhan ini ada pada kita. Hidup kita ini mencari apa sih? Cuman satu. Pencarian yang benar cuma satu. Pencarian akan Tuhan. Perjuangan yang benar cuma satu. Perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Perjuangan mencari kebenaran. Perjuangan mencari Tuhan. Itulah perjuangan hidup yang benar. Perjuangan menyenangkan hati Bapa di sorga. Itulah perjuangan yang benar. Perjuangan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Itulah yang benar. Perjuangan menanggalkan dosa yang merintangi kita. Untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Yaitu apa? Perlombaan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian yang terakhir, ya, yang ketiga. Ini pujiannya, saya lagi senang lagu ini. Ya, saya sudah skip, Bapak Ibu, materi-materinya sudah skip. Ya, ini lagunya bagus, Bapak Ibu. Bilakah ku pandang wajahmu? Ini yang kita nantikan, amin. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Harus bangun gairah ilahi, supaya kita bisa menikmati hal-hal yang ilahi. Kesucian hidup bisa dinikmati, amin. Allah itu pribadi bukan tulisan hukum. Allah itu pribadi bukan doktrin atau ajaran. Allah itu bukan terdiri dari nokta-nokta, dari huruf-huruf. Allah itu pribadi yang maha agung, maha mulia. Dia punya pikiran dan perasaan. Dan dia punya kehendak. Dan kita bisa mengalami dan merasakan itu. Dan pastikan yang kita bangun adalah gairah. Gairah akan Tuhan, mencari Tuhan. Cari Tuhan tiap hari. Maka akan terbangun gairah, kerinduan, kesukaan, dan kenikmatan menikmati kesucian Allah. Menikmati kekudusan Allah. Waduh, saya tidak bisa ngomong. Sulit untuk menerjemahkan. Harus dialami, dirasakan. Bukan cuma diketahui dan diyakini. Mari nyanyikan lagu ini. Bilakah ku pandang wajahmu? Bilakah ku pandang wajahmu? Di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamat? Katakan sekali lagi, bilakah ku pandang wajahmu? Bilakah pandang wajahmu, ya Bapa, di dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Rinduku, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamat? Bilakah usai pelayananku? Bilakah usai saya paling suka bait ini Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Ketika di depan tata suci, ya Bapa, Kau panggil
namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selalu. Katakan, bilakah usai pelayananku. Katakan lebih sungguh. Bilakah usai pelayananku, ya Bapa, ketika di depan takhta suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selalu. Katakan, Kau janjikan. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari takhta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus, bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam. Bapak Ibu katakan sama-sama, Kau janjikan. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari takhta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama para kudus, bersama orang sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah Kau janjikan. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan dari takhta-Mu, keteduhan sempurna abadi, ya Bapa. Bersama sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam. Rinduku Bapa, rinduku, hausku, bilakah ku diam. Rinduku Bapa, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Sebelum hamba menyampaikan doa berkat, aku mohon kepadamu Bapa, jangan biarkan ada di antara kami yang terhilang, Bapa. Jangan biarkan ada di antara kami mengundurkan diri dari perjuangan iman. Jangan ada di antara kami yang mengundurkan diri dari perlombaan yang wajib.
Dan aku mohon catatlah nama-nama kami ini dalam kitab kehidupan anak domba Allah bersama keluarga kami masing-masing. Aku mohon Bapa, aku mohon ulurkan tangan-Mu memberkati kami. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang kudus untuk pulang kembali ke rumah Bapa yang kekal agar kita hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu berikan like dan juga subscribe, dan juga tolong bantu share kepada minimal 10 orang atau kepada siapapun yang jadi keluarga, sahabat, sehingga mereka juga diberkati dengan ibadah-ibadah seperti ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kegiatan ibadah-ibadah kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Minggu jam 9.30 WITA. Saya akan membahas dengan tema yang berbeda. Shalom. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang